di sini sebelum kita akan mendengarkan penjelasan terkait dengan teknis kegiatan, akan ada arahan sedikit dari Pak Dedi selaku Kaprodi yang juga sebagai Ketua Panitia Kegiatan PKM Magang Institusi. Baik, Pak Dedi, saya persilahkan untuk memberikan arahan atau sambutannya. Pak Dedi, apa terdengar ya suara saya? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Oh, oke, terdengar. Baik. Kita tunggu sebentar ya, takutnya Pak Dedi masih di kelas, kami juga sama-sama di kelas. Oke. Pak Dedi? Oke, baik. Oke. Kalau misalnya seperti itu mungkin Bu Eli dulu yang memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan PKM Magang Institusi. Langsung aja mungkin ya Bu Leni ya, nanti sambil menunggu Oh Pak. iya, silakan Ya. Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Leni untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share dulu. Nah, sudah terlihat ya teman-teman ya untuk Sudah, Bu. baik. Secara teknis kami mewakili untuk menyampaikan terkait dengan persiapan PKM institusi atau magang ya, kegiatan magang yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa-mahasiswi program studi kesehatan masyarakat di ke-6 peminatan yang ada di prodi kita. Baik, sebagai gambaran awal dulu, mungkin ini menjadi bagian yang nanti akan teman-teman baca di dalam panduan. Ini adalah definisi dan tujuan dari magang. Harapannya nanti ketika setelah magang, teman-teman memiliki pemahaman dan juga keterampilan dalam manajemen kesehatan di instansi, kemudian juga memiliki keterampilan dan juga pemahaman dalam pelaksanaan program kerja di instansi yang dipilih sebagai lokasi magang, kemudian juga dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam mengidentifikasi permasalahan di instansi serta menyusun rekomendasi. Jadi nanti secara berurutan apa yang akan teman-teman kerjakan ini tercakup di dalam tujuan dari kegiatan magang ini. Sehingga nanti di dalam pelaporannya juga dalam template-nya juga akan kami buatkan secara runut apa saja yang nanti harus teman-teman laporkan selesai melakukan kegiatan magang. Baik, nah ini bidang konsentrasinya saya sharekan dulu yang biasa sudah digunakan di lingkungan kita, yaitu di ke-6 peminatan yang ada di prodi kita. Yang pertama di peminatan pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku ya, ini ya bidang pendidikan Kesmas, ini untuk mereka yang di perilaku. Nah, bidang konsentrasinya itu adalah pengembangan media PKM, kemudian evaluasi program PKM, program pendampingan, dan juga konseling. Tempat magang yang bisa digunakan oleh mahasiswa-mahasiswi peminatan PKIP itu antara lain Dinas Kesehatan, baik dari level provinsi sampai kabupaten kota, kemudian rumah sakit, LSM, dan tidak menutup kemungkinan beberapa tempat lain sebagai tempat untuk aplikasi dari keilmuan Promkes itu sendiri. Berikutnya untuk yang dari Kespro, ya ada lingkupnya ada biostatistik, kemudian kependudukan dan biostatistik, pengolahan data dan informasi, sistem informasi kesehatan. Nah ini instansinya bisa di berbagai macam instansi kesehatan, mulai dari Dinkes, Puskesmas, dan lain sebagainya. Kemudian juga kalau untuk Kespro, tapi angkatan ini tidak ada Kespro ya, ini sebenarnya termasuk salah satu wadah yang cukup baik untuk kita belajar kerja ya, yaitu salah satu di BKKBN, kemudian ada di BKIA, LSM, kemudian KUA, dan juga Kemendes, dan juga BP3 AKB. Nah ini adalah tempat-tempat yang cukup bagus untuk teman-teman di Kespro untuk melakukan aktivitas magangnya nanti selama 28 hari. Oke, berikutnya yang epidemiologi, ini ada karantina dan surveillance epidemiologi, kemudian penyakit menular, penyakit tidak menular, gizi Kesmas, dan juga PD3I, epidemiologi PD3I. Nah, ini bisa di Dinkes, Puskesmas, kemudian ini semua ya mulai dari level provinsi sampai ke kabupaten kota, Puskesmas juga silakan nanti di Puskesmas mana yang teman-teman ingin magang, kemudian rumah sakit juga bisa, KKP,
KKP ini biasanya butuh 1 dari EPID dan 1 dari Kesling. Kemudian LSM dan juga beberapa tempat-tempat yang lainnya. Berikutnya untuk yang di gizi, itu ada manajemen gizi institusi, manajemen program gizi, manajemen gizi ibu dan anak, dan penilaian status gizi. Bisa di rumah sakit magangnya, bisa di lapas. Nah ini juga nih lapas ini sudah kemarin sudah ada inisiasi untuk MOU juga ya, jadi mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan lagi, dan setiap tahunnya memang selalu untuk peminatan gizi selalu ada yang di lapas. Kemarin tuh di lapas anak kalau tidak salah ya, lapas perempuan juga bisa. Kemudian panti asuhan, catering service, dan juga instansi-instansi kesehatan yang lain, mulai dari Dinkes sampai Puskesmas. Kemudian di K3, untuk manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, aplikasi hygiene industri, aplikasi ergonomi, kemudian pencegahan kecelakaan dan PAK, psikologi kerja, dan juga manajemen risiko, serta safety fire-nya, itu bisa magangnya di rumah sakit, bisa di lab kesker ya, UPTD Hiperkes, itu lab kesker. Kemudian biasanya butuh 2, karena ada 2 bagian, nanti ada 2 bidang yang bisa diambil, ada bidang kesehatan kerja dan bidang lingkungan kerja. Kemudian di hotel juga bisa kalau memungkinkan, tapi pengalaman kemarin ketika kami soundingkan ke hotel itu, waktu magang kita yang tidak terlalu lama sehingga tidak bisa menerima anak magang yang kurang dari hitungan mereka tuh 28 hari itu, di bawah ini ya, di bawah waktu normal yang biasanya, orang-orang magang di tempatnya, sehingga tidak bisa kemarin untuk hotel. Kemudian restoran juga sebenarnya masih bisa, tapi nanti perlu dipilih dan dipilah lagi lah. Kemudian industri, perusahaan ini boleh usulan teman-teman nanti seandainya sudah ada yang punya tempat yang bisa menerima teman-teman untuk magang, silakan. Kemudian instansi pemerintahan termasuk juga Disnaker Trans, itu ada pengawasan K3 yang juga biasanya menerima anak magang. Berikutnya untuk yang Kesling, ini bidangnya banyak sekali ya, cukup banyak. Ada pengelolaan limbah, pemeliharaan sarana rumah sakit, air minum, lingkungan dan fisik rumah sakit, kemudian sampah, ya, penyihatan lingkungan, baik itu sanitasi, vektor, dan seterusnya. Pengawasan makanan minuman, sanitasi, ya sanitasi pengelolaan makanan minuman, dan risiko lingkungan, pengendalian risiko lingkungan. Nah ini tempat-tempat yang bisa dipakai untuk teman-teman magang. Salah satunya yang belum saya tambahkan di sini itu adalah KKP, tadi KKP yang sudah saya sampaikan ya, 1 Kesling, 1 EPID. Nah, itu nanti ada yang di bandara, ada yang di pelabuhan, itu bisa juga untuk teman-teman Kesling. Kemudian ada di industri juga bisa, nanti bisa bareng-bareng dengan yang dari K3, 1 dari K3, 1 dari Kesling, nah itu juga bisa seperti itu. Kemudian di rumah sakit juga demikian, 1 dari K3, 1 dari Kesling, bisa juga dari gizi, jadi kolaborasi ini, bisa dari PKIP, bisa masuk dalam satu tempat yang sama, tapi dengan bidang yang berbeda-beda. Kemudian PDAM, Badan Lingkungan Hidup, Dinkes, mulai dari provinsi sampai kabupaten kota, Bapedalda, BPOM, Jasa Pes Kontrol, dan ini KKP sudah saya masukkan, KKP dan juga puskesmas-puskesmas. Baik, itu beberapa gambaran untuk secara umum berdasarkan peminatan masing-masing. Nanti secara spesifik kita akan lihat listingnya yang sudah MOU, beberapa tempat-tempat kerja yang sudah MOU. Nah ini penentuan lokasi magang. Kalau sebelum-sebelumnya itu pure dari usulan mahasiswa, dengan catatan harapannya mahasiswa sudah sounding terlebih dahulu ke tempat kerja yang akan dijadikan tempat magang. Jadi usulan, nanti kami akan screening. Tapi untuk yang sekarang kita akan prioritaskan dulu hasil listing untuk lokasi magangnya, itu adalah hasil listing lokasinya ini oleh program studi, oleh kami ya, dari tim juga, yang berdasarkan tidak adanya MOU. Jadi kalau yang sudah ada MOU akan menjadi prioritas, seperti itu. Nah, berikutnya tidak menutup kemungkinan untuk usulan ya, usulan dari mahasiswa. Silakan kalau teman-teman misalkan, Bu, saya sudah mengajukan permohonan secara informal dulu, secara tanpa surat menyurat kepada salah satu tempat, dan saya diterima nih boleh magang di sana. Nah, itu silakan nanti disampaikan aja. Dan itu akan masuk ke dalam listing kami nantinya. Berikutnya yaitu surat menyurat ke lokasi tempat magang, itu akan dilakukan oleh panitia. Dan yang direkomendasikan, harapannya ini rekomendasi tempat magang itu merupakan juga sekaligus merupakan tempat penelitiannya teman-teman. Mengingat dari semester kemarin teman-teman sudah mendapatkan judul dan juga pembimbing, harapannya nanti bisa dijadikan sekaligus untuk tempat magang gitu ya, lokasi penelitiannya. Misalkan ada yang penelitiannya di wilayah kerja Puskesmas X, dan atau yang penelitiannya adalah di perusahaan atau di rumah sakit X, nah itu silakan nanti sekaligus dijadikan untuk tempat magang. Itu sebuah rekomendasi aja ya, rekomendasi itu artinya
silakan, itu lebih disarankan seperti itu. Tapi jika tidak ya monggo aja, silakan nanti sesuai dengan keinginannya teman-teman sekalian. Nah, ini yang saya bukakan dulu terkait dengan perhitungan waktu kerja. Ini ada dasarnya. Jadi kami menghitung waktu kerja magangnya teman-teman bukan tanpa dasar. Ini ada dasarnya dari Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2012, masih mengacu itu ya di pasal 17 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Jadi kegiatan magang kita itu adalah kegiatan lapangan. Nah, kegiatan lapangan itu setara dengan 170 menit per minggu per semester. Nah, itu ya. Jadi untuk per SKS-nya, ini hitungan per SKS-nya. Nah, SKS kita itu 3, sehingga muncullah perhitungan seperti ini. Dan ketika dihitung hasilnya adalah 27,2. Nah, berarti kita coba bulatkan ke atas, yaitu 28 hari efektif, itu adalah waktu kerja untuk magang berdasarkan besaran SKS. Jadi baik PPL, kemudian magang, itu semuanya berdasarkan hitungan seperti ini, karena 3 SKS, kemudian per SKS-nya itu adalah 170 menit per minggu per semester. Seperti itu ya. Baik, waktu kegiatannya nanti akan dimulai pada minggu pertama di bulan November, jadi nggak lama lagi ya, kita akan langsung turun ke lapangan untuk melaksanakan kegiatan magang. Nah, berapa lama waktu efektif teman-teman di lapangan, mengingat 28 hari itu tidak mungkin kita fullkan 28 hari bulat, karena teman-teman harus kuliah ya dan menyelesaikan aktivitas lainnya di kampus. Tentunya kita mengatur dengan cara pelaksanaannya adalah Senin hingga Kamis ya. Senin sampai Kamis di jam kerja, jam 8 hingga 5 jam per harinya. Nah, itu hitungan waktu wajibnya teman-teman untuk magang berdasarkan besaran SKS tersebut. Sehingga kalau kita totalkan muncullah ini seperti ini ya, Senin sampai Kamis, 4 hari kerja per minggu, 5 jam per hari. Nah, itu kita totalkan sampai ke 28 hari. Jadi tidak mungkin hanya selesai di 1 bulan aja di bulan November gitu, sudah pasti selesai, tidak mungkin. Karena misalkan November itu 1 bulan, per minggunya itu ada 4, per 1 bulannya itu ada 4 minggu, berarti 4 dikalikan 4, berarti kita baru 16 hari ya. Ya, betul ya, 4 kali 4 baru 16 hari. Kalau ada 5 minggu berarti sudah 20 hari, baru di bulan November saja. Nah, sisanya itu ditambahkan di bulan Desembernya, seperti itu. Ya. Nanti untuk timeline masih kami cek dulu agar nanti tidak ada kekeliruan lagi rentang-rentang waktunya kapan teman-teman mulai turun kemudian sampai ditarik sampai pelaporan, nanti akan kami infokan kembali ya di timeline untuk khusus pelaksanaan magang. Ini masih sedang dicek dan dievaluasi oleh tim panitia. Baik, itu terus kemudian ini persyaratannya mahasiswa yang eligible untuk mengikuti magang itu adalah semester 7, yaitu mahasiswa peminatan, sudah menempuh 120 SKS dan telah dinyatakan lulus PPL 1 dan PPL 2. Ini uraian tugas magang, nanti melaksanakan praktek kerja di tempat magang, berkonsultasi, ada 2 pembimbing, nanti teman-teman ada pembimbing lapangan dan ada pembimbing dari fakultas atau pembimbing akademik. Nah, nanti akan ada kartu kontrol dari kami, nanti dari panitia, bahwa mahasiswa betul-betul sudah melakukan konsultasi per minggu, ya per minggu, baik kepada pembimbing lapangan. Kalau pembimbing lapangan itu bisa opsional, bahkan mungkin bisa lebih sering ya, karena langsung mendampingi di lapangan. Jadi pembimbing lapangan itu nanti adalah staf-staf yang ada di kantor-kantor di mana tempat-tempat magang yang ditunjuk oleh pimpinannya untuk membimbing teman-teman sekalian selama pelaksanaan magang. Dan kami sangat mewajibkan mahasiswa untuk berkonsultasi dengan pembimbing-pembimbing lapangan tersebut selama kegiatan magang. Nah, kemudian pembimbing dengan kami yang di kampus itu nanti akan ada kartu kontrolnya yang akan dilakukan setiap minggu dan harapannya itu tidak sampai dilalaikan oleh mahasiswa ya, karena waktu kita sangat pendek, kita harus cepat sekaligus juga sudah mulai menyicil pelaporan, sehingga tiap minggu ini fungsinya adalah itu, selain konsultasi kegiatan ya, progres kegiatan, juga sudah mulai menyicil apa saja yang bisa dilaporkan di dalam laporannya nanti, sudah mulai mencicil untuk menyusun ya. Baik, kemudian membuat laporan, ini juga uraian tugas dari mahasiswa adalah membuat laporan magang dan diserahkan ke tim sekretariat program studi ilmu kesehatan masyarakat di kampus kita. Kemudian wajib mengikuti pembekalan dan juga seminar hasil laporan magang pada akhir periode waktu magang. Tahapan PKM institusi, nanti ini sosialisasi, kemudian kami dalam waktu yang pendek ya, mungkin 2-3 hari ini kami akan
harus sudah memfinishkan mapping lokasi magangnya mahasiswa. Kami akan kejar mudah-mudahan Rabu nanti sudah bisa bersurat ke masing-masing tempat magang. Kalau yang catatannya tadi yang MOU berarti tinggal legalisasinya pakai surat aja. Nah, harapannya yang tadi punya usulan, yang punya tempat magang sendiri, pastikan dulu pasti diterima atau tidak. Jangan sampai nanti suratnya berulang-ulang dan itu akan menyebabkan molornya pelaksanaan magang. Dan pelaksanaan magang ini nanti, ini di poin yang kedua, pelaksanaan magang yang berdasarkan besaran SKS tadi ya, 28 hari dilaksanakan hanya 4 hari per minggu, Senin sampai Kamis, dengan waktu per harinya adalah 5 jam per hari. Itu nanti bisa berbeda-beda antar mahasiswa, tapi yang mengikuti jadwal dari panitia itu adalah dimulai dari awal November besok ya, sudah mulai turun. Jadi besar harapan kami teman-teman yang memilih lokasinya sendiri atas usulan sendiri harus memastikan terlebih dahulu bahwa tempat magang tersebut tidak akan menolak teman-teman dan tidak perlu birokrasi yang panjang kali lebar. Seperti itu ya. Jadi mohon diidentifikasi dulu dengan benar sehingga nanti pada saat deadline kami untuk bersurat menyiapkan surat menyuratnya, teman-teman sudah fix lokasi, bidangnya jadi dijelaskan bagiannya apa atau bidangnya apa itu harus jelas namanya, nama penulisan bidang dan instansinya itu harus jelas sehingga nanti akan memudahkan dalam proses surat menyuratnya. Nah, berikutnya setelah pelaksanaan magang, di antara waktu pelaksanaan magang kami akan lakukan monitoring, kemudian evaluasi, dan yang paling akhir nanti akan dilaksanakan seminar hasil dari kegiatan magang tersebut. Baik, mungkin itu dulu sebagai pengantar teman-teman untuk pengantar kita pada pagi hari ini, dan berikut saya coba share yang dari Bu Leni ya ini ya. Terlihat ya teman-teman ya, file Excel-nya ya. Terlihat, Bu. Oke ya, baik. Saya besarkan sedikit. Ini adalah hasil listing dari panitia kemarin yang di list oleh Bu Leni berdasarkan status MOU ya, status MOU. Ada dinas. Jadi ini yang rekomendasi ya, ini yang recommended untuk kita lakukan sebagai tempat magang. Harapannya karena tidak perlu berbelit-belit kalau sudah dengan ini karena sudah ada MOU-nya. Yang pertama yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Nah, dengan catatan seperti ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Dalam satu instansi itu tidak boleh ada double peminatan ketika bagian kerjanya itu sama. Nah, misalkan di Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian Dinas Kesehatan Kuburaya misalkan, atau Dinas Kesehatan Kota, itu upayakan yang berangkat ke situ adalah 6 mahasiswa dengan peminatan yang berbeda-beda, seperti itu. Ya, jadi harapannya bisa berangkat 6 orang. Nah, ini kan berarti sudah lumayan banyak nih kalau 6 orang dalam satu tempat, tapi dengan peminatan yang berbeda-beda. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Begitu juga ketika nanti mau magang di puskesmas, seperti itu. Jadi satu puskesmas itu harus ditulis di sini ya, di list ini semua peminatan itu bisa, artinya semuanya bisa. Tetapi semuanya bisa itu harus berbeda-beda peminatan seperti yang tadi saya jelaskan, baik di Dinkes maupun di puskesmas seperti itu. Beda ketika di satu instansi yang memang dia lebih homogen untuk satu peminatan. Contoh misalkan BKKBN. Nah, itu boleh silakan Bu, 3 orang, 4 orang peminatan Kespro silahkan ke sana. Karena nanti akan ditempatkan di bagian yang berbeda-beda sesuai dengan bidang-bidang yang ada di struktur BKKBN itu sendiri. Seperti itu ya maksudnya ya. Jadi kalau yang di Dinkes, kemudian di Puskesmas itu harus berangkat berbeda-beda peminatan. Silakan nanti mau berlima, bertiga, berempat, berenam sekaligus satu tempat silakan. Tapi dipastikan dulu bahwa memang bidangnya itu sudah berbeda-beda ya. Contoh di puskesmas, khawatirnya nanti yang sanitarian itu gabung sama epid. Nah itu kan tidak bisa tuh seperti itu. Jadi pastikan dulu yang pelaksana programnya bidang tersebut itu apakah dihandle sendiri ataukah dihandle masing-masing atau gabungan. Nah kalau gabungan berarti salah satu, nggak bisa seperti itu ya. Ya. Terus kemudian kayak KKP, ini KKP saya tambahkan ya, selain EPID itu ada Kesling. EPID dan Kesling. Satu-satu ya ini ya, satu orang. Kemarin sudah ada yang mengusulkan, nanti akan kami tampung, sudah ada yang mengusulkan 1 orang dari epidemiologi. Tinggal 1 orang lagi dari Kesling, kalau juga sudah ada, monggo silahkan nanti sampaikan. Terus KKP, karena itu biasanya pasti menerima ya 2 orang. Kemudian UPT ini puskesmas ini ada Alianyang yang sudah MOU ya, Alianyang, Saigon, Purnama, Telaga Biru dan seterusnya ini di Kota Pontianak. Ya, sampai Katulistiwa. Kemudian ada Yayasan Planet Indonesia, ini bisa menerima dari peminatan Promkes, Kesling, Gisi ya. Jadi ada 3 Promkes, Kesling dan Gisi. Itu YPI.
Nah, itu LSM ya. Terus kemudian Yayasan Bina Asri juga bisa menerima dari EPID dan juga Promkes. Kemudian Lapas kelas 2A ini masih progres MOU-nya, tapi kemungkinan besar akan menerima teman-teman untuk magang. Ya, di Lapas kelas 2A Pontianak itu bisa Promkes, Kespro, Gizi. Kemudian Lapas Anak itu juga sama, Promkes, Kespro, Gizi. Itu yang direkomendasikan. Tapi karena Kespro nggak ada, berarti mungkin nanti bisa Promkes sama Gizi ya. UPT Panti Sosial, Rehabilitasi Lanjut Usia dan seterusnya ini penyandang disabilitas di Mulia Dharma itu Promkes dan Gizi dan seterusnya, termasuk juga perusahaan-perusahaan. Nah, untuk yang ketiga yang perusahaan memang belum ada MOU, tetapi memungkinkan sekali untuk teman-teman bisa melakukan magang di sana. Ada 2 lokasi yang kemarin sudah masuk ke saya ya informasinya ya, karena kebetulan ada alumni yang bekerja di sana. Nanti dipersilakan ada NKP, sama satunya lagi yang bergerak di bidang ini SPBE ya, di SPBE. Nanti mudah-mudahan bisa di follow up. Saya sedang meminta nama perusahaannya secara jelas, detail, nanti biar bisa kita masukkan ke sini. Baik, itu teman-teman yang mungkin bisa kami share di awal dulu. Selanjutnya kita bisa masuk ke sesi diskusi dan mungkin ada tambahan dulu dari Bu Leni maupun dari Pak Dedi. Monggo Bapak Ibu, kami persilakan. Baik, Bu Eli, saya sedikit menambahkan informasi yang tadi sudah disampaikan atau dijelaskan Ibu Eli terkait dengan lokasi kegiatan ya. Nah, nanti kan ada beberapa lokasi yang kalau misalnya di Puskesmas itu kita memang sudah ada MOU dan memang kebijakannya adalah memang karena Puskesmas itu adalah BLUD, maka ada biaya yang dikenakan kepada mahasiswa. Nah, biaya tersebut adalah kurang lebih itu 15.000 per hari. Itu memang jadi gini, memang itu adalah ketentuan yang telah disepakati bersama, dalam artian itu memang kebijakan dari masing-masing puskesmas, tapi rata-rata itu biayanya adalah sama 15.000 per orang per hari gitu. Nah, untuk pembiayaan ini kita bukan bantu ya, kita kan ada honor staf pembimbing lapangan yang besarannya adalah 200.000 per SPL-nya, per lokasi kegiatan. Nah, nanti jadi bayarannya itu 200.000-nya itu tidak diberikan individu secara langsung, tetapi pembayarannya itu diwajibkan oleh puskesmasnya itu ditransfer ke rekening mereka. Jadi memang pembayarannya itu tidak bersifat pribadi, tetapi memang langsung ke institusi, dalam hal ini adalah UPT-nya. Jadi rekening nanti yang diberikan pun adalah rekening UPT lokasi tempat magangnya. Jadi bukan diberikan kepada individu gitu. Nah, besarnya berarti kan kalau kita hitung, kalau misalnya 15.000 hari kerja per hari, maka ada besar biaya kurang lebih sekitar 420.000. Mudah-mudahan saya nggak salah hitungnya, 420.000. Nah, yang kita berikan itu kurang lebih berarti kan dari honor SPL-nya 200.000, berarti sisanya ada biaya yang memang dikeluarkan oleh mahasiswa gitu. Nah, itu kalau untuk di UPT ya, Mbak. Tapi kalau untuk yang lainnya itu ada beberapa yang memang tidak dikenakan biaya seperti dinas, kemudian Lapas sejauh ini tidak ada pembebanan biaya yang diberikan kepada mahasiswa gitu. Ini bukan masuknya ke kita ya, tapi maksudnya ini karena di tempat lokasi konsekuensi dari mereka sebagai BLUD. Jadi memang mau nanti pindah ke Kuburaya itu juga ada beberapa yang dikenakan ini. Karena memang kalau Kuburaya itu malah sudah masuk ke peraturan Bupati. Perharinya juga dikenakan biaya kepada mereka yang akan magang di sana gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk mahasiswa yang kemarin sudah mengikuti program relawan COVID nasional, itu memang kebijakan dari kita adalah tidak mengikuti magang atau PKM institusi, tetapi dengan catatan tetap mengikuti yang pertama prosedurnya adalah mengikuti pembekalan, kemudian yang kedua tetap mengikuti seminar hasil dan tetap dibagikan pasti ada dosen pembimbing fakultasnya. Jadi laporan nanti yang akan dipresentasikannya memang sudah
adalah laporan yang kemarin dilaksanakan pada saat kegiatan COVID nasional, kegiatan relawan COVID nasional, dengan melengkapi dengan sertifikat yang sudah mereka terima. Kalau tidak salah ada 4 orang, yaitu Syabaniah, Jamal, kemudian Laras, sama satu lagi itu Sesa. Itu 4 orang. Gitu. Tapi prosedurnya tetap harus mengikuti, maksudnya sosialisasi hari ini, pembekalan karena terkait dengan nanti kan pelaporan. Jadi walaupun misalnya dia tidak mengikuti kegiatan, tetapi kan laporan tetap harus dibuat gitu. Seminar hasil juga harus tetap dilakukan. Itu Bu Eli, mungkin tambahan dari saya. Oke. Baik, Bu Pak Dani, Dedi, terima kasih. Pak Dedi mungkin. Pak Dedi masih ngajar mungkin ya. Oke. Mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang mau bertanya dulu. Silahkan raise hand. Ya, Reza, silakan Reza. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, mau izin bertanya, kalau sudah mendapatkan lokasi magang bagaimana, Bu? Saya sudah dapat di lab kesehatan kerja. Di mana tuh? Lab kesehatan kerja, Bu. Lab Kesker. Iya, Bu. Oh iya, ya nggak apa-apa. Berarti kan tinggal diusulkan aja ya Bu Leni ya, sebagaimana yang tadi kan ada listing. Iya. Karena kan tadi kan sudah disampaikan oleh Bu Eli juga ya, di luar dari listing itu kita bisa ngajukan. Berarti nanti tinggal dilaporkan ke panitia ya? Harus lapor segera ke panitia karena kami berprosesnya sampai hari Rabu aja ya Bu Leni ya. Karena Rabu harapannya sudah proses surat menyurat sudah siap untuk dikirimkan. Baik Bu, terima kasih Bu. Berapa orang Reza? Ya, berapa orang? Biasanya 2 orang kalau ke sana itu. Sementara dia mintanya 1 aja Bu. Karena ada 2 bidang sayang. Bidang kesehatan kerja sama bidang lingkungan kerja. Ini lab kesker yang di Imbon itu kan, yang pindah ke situ kan? Iya Bu, yang di Imbon. Iya, biasanya 2. Kalau bisa sih tambah 1 lagi biar nanti bisa mengurangi untuk slot di tempat yang lain gitu. Silakan 1 orang lagi nanti mungkin bisa ikut ke lab kesker yang dari K3. Itu ya. Yang lain mungkin monggo. Siva, ya silakan. Ya Siva, suaranya enggak ada. Kedengaran. Halo Bu. Ya. Ya, kedengaran. Mau tanya, misalnya kalau di suatu tempat magang, tapi di tempat magang tuh hanya ada 1 orang yang minatnya ke situ Bu, karena permasalahan MOU yang di ACC di sana. Nah itu kira-kira gimana Bu? Boleh apa enggak? Tempat magang mana nih ya? Di Dinkes Kuburaya Bu. Dinkes Kuburaya kan udah MOU ya tadi ya? Saya masih kuningkan Bu Lali, saya belum ngecek lagi yang untuk Dinas Kesehatan Kuburaya. Tetapi sejauh ini kita dari dari tahun lalu itu sudah melakukan magang di sana. Iya, bisa biasanya aja, salah. Ada banyak peminatan biasanya bisa. Ada banyak peminatan, jangan 1 peminatan aja. Saya rasa kayak misalnya 1 peminatan aja juga agak ini ya, agak mubazir gitu. Siva rencananya di situ kah? Atau mungkin nanti bisa bawa berapa temannya lagi peminatan yang berbeda gitu. Silakan ke Kuburaya berapa orang. Siva sih rencananya di dinas ini Bu, Kota Pontianak. Rencananya misalnya kalau memang nggak bisa di dinas kesehatan Kuburayanya. Soalnya kalau 1 orang gitu Bu, berarti emang nggak bisa gitu ya Bu, hanya Siva sendiri gitu ya Bu ya? Bisa, tapi kan sayang gitu loh. Bisa, tapi sayang. Jadi sebaiknya tuh peminatan lain bisa ikut sekalian ke sana. Karena nanti ada bidang-bidang yang akan bisa ditempatkan masing-masing peminatan gitu. Yang counseling nanti akan dimasukkan ke bidang counselingnya, yang gizi nanti kan ada bidang gizi kesmasnya juga ada seperti itu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Jadi kalau misalnya yang sekiranya kayak kayak yang dinas itu penempatannya saran saya sih nggak hanya 1-2 orang ya Bu Eli,
mungkin kita bisa alokasikan juga mahasiswa untuk magang di sana gitu, kalau misalnya memang kurang. Langsung berangkat 5 lah, karena nggak ada cash pro kan, jadi 5 peminatan berangkat Iya. semua. Oke, ada lagi? Monggo. Bu, Rika izin bertanya, Bu. Oh iya, Rika ya. Bu, ini Bu, kan di contoh nih di Yayasan Bina Asri ya Bu ya, kan untuk peminatannya EPIT sama Promkes. Nah, misalkan untuk EPIT itu 2 orang di Yayasan Bina Asri itu bisa atau tidak Bu? Mungkin di SSR-nya kali ya Bu Leni, gimana Bu Leni? Baik, kalau misalnya untuk kita di satu itu besar harapan kita sih cuma satu. Ini yang bisa kita lakukan itu yang dekat di sini itu kan bisa satu di tingkat SR-nya sendiri, di tingkat provinsinya bisa satu lagi di tingkat kota itu dengan SSR Kota Pontianak di Yayasan Bina Asri sama yang Kuburaya. Ada satu lagi di Kuburaya gitu. Jadi kalau Kuburaya sih nanti dengan PPSW Borneo, LSM gitu. Jadi tapi jangan 2 orang dengan peminatan yang sama, saran saya. Hanya satu saja, hanya penempatannya kali berbeda. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya. Izin Bu, izin bertanya. Ya, ya. Bu, saya mau bertanya nih Bu, kan tadi di yang Ibu sharekan tuh nggak ada yang di ini Balai Laboratorium Kesehatan Kalbar kan Bu, yang di Apa? Sudarso. Apa itu? Balai Laboratorium. Di lab kah? Iya Bu. Di lab tuh provinsi kali. Ini Mbak, yang lab itu Mbak sampingnya Sudarso itu loh Bu Leni. Iya, Labkes provinsi kan itu? Provinsi ya. Oh, ada MOU-nya Kak Bu? Kalau Labkes provinsi setahu saya belum ada MOU. Tapi jika memang ingin misalnya melakukan di sana, itu bisa kita berarti sambil penjajakan MOU-nya on progress gitu. Sudah dapat ACC di sana kah? Maksudnya sudah pernah menanyakan? Udah boleh Kak mau magang di sana gitu. Maksudnya udah ada kepastian belum dia? Udah ada kepastian mau magang di sana? Udah sih Bu, cuman tadi itulah kan nunggu surat kebetulan nih, tapi yang dari orang labcase-nya minta tuh 2 aja Bu dari Kesling katanya. Tapi saya Enggak masalah sih kalau masalah jumlah, kan Kesling juga banyak kan mahasiswanya kan. Itu ya boleh nih ya, enggak apa-apa sih. Tapi harus dua-duanya Kesling berarti ya di sana. Cuma nanti saya khawatirnya kalau kalian tuh di satu itu tanyakan dulu bidangnya apa. Kalau nanti agak menyulitkan di pelaporan sehingga laporan kalian akan sama ya susah nanti ya. Oh ya udah Bu. Di program kegiatan sama pelaporannya nanti gitu. Jadi memang harapannya sih bisa satu tempat yang karakteristik pekerjaannya itu homogen sama kayak gitu dan bidangnya cuma satu, yaitu satu peminatan, satu peserta magang aja. Tapi kalau homogen cuman bidang-bidangnya banyak silakan. Contoh kayak BKKBN, contoh kayak Labkesker tadi itu kan ada 2 bidang yang berbeda. Nah, itu boleh 2 bidang yang berbeda dengan peminatan yang sama boleh gitu. Seperti itu. Tapi kalau sama-sama misalkan apa sih tupoksinya itu kalau yang di Labkes provinsi itu kemungkinan kan terkait dengan pengambilan sampel gitu-gitu ya aktivitasnya ya, kemudian apa itu kegiatan kerjanya tuh itu perlu diidentifikasi dulu. Rasanya kalau anak Kesling di sana nanti susah di pelaporan kalian karena program kegiatannya ya hanya ke situ-situ aja itu. Coba di PPOM juga ya Bu Leni ya, Balai POM kan bisa ya Bu Leni. Cuman belum MOU kayaknya ya Balai POM ya. BPOM ada enggak tadi ya? BPOM. Oh ya udah Bu, nanti saya sendiri aja dulu, dia aja dulu di sana, enggak masalah 1 orang saja dulu. Nanti yang lainnya kan bisa di LH, bisa di yang lainnya gitu. Ya, gitu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Yang lain mungkin monggo. Ini magang ini ya betul-betul waktunya teman-teman untuk perform gitu ya, perform menunjukkan
terbaiknya gitu ya, apa kompetensi terbaiknya untuk dijual secara positif ke tempat kerja. Silakan Putri. Ibu izin bertanya, Ya. kalau seandainya magangnya itu di klinik gimana ya, Bu? Klinik apa itu? Klinik Pratama Untan. Di mana? Klinik Pratama Untan tuh. Yang di jalan. Yang di kampus yang sana, kayak yang kehutanan itu kah? Yang Iya, Bu. Yang agak masuk ke dalam lagi itu. programnya banyak enggak untuk K3-nya? Nah, itu juga yang perlu diinikan dulu, ditanyakan dulu. Khawatir nanti tidak ada program kegiatan yang kemudian karena levelnya masih klinik ya. Iya. Itu. Nah, itu yang khawatir nanti kalian Putri akan kesulitan nanti dalam melaporkan kegiatannya. Jadi jangan sampai nanti ternyata kita hanya diminta untuk meja registrasi di loket yang kayak gitu. Jadi itu kan kompetensi kita sebagai sesuai dengan peminatan kan tidak akan tergali kan dengan baik seperti itu. Gitu ya, coba ditanyakan dulu ada enggak programnya misalkan terkait dengan penyelenggaraan K3 di klinik tersebut karena levelnya masih rendah di klinik pertama. Iya, Bu. Ya, Baik, gitu Bu. ya. Terima kasih. Dias. Tadi Dias. Siapa tadi Dias ya yang tadi mau bertanya? Ya Bu, lagi jalan Bu. Boleh ambil tempat magang di proyek jembatan duplikat. Kamu yang penting nggak disuruh bikin jembatannya. Nah, itu. Nah, masalahnya nanti takutnya kamu dijadikan sebagai tenaga konstruksinya, tapi kalau kamu sebagai penilai dan inspektor untuk di K3-nya boleh. Itu. Yang jelas ditulis nama ininya ya nanti ya, usulannya nama perusahaannya, bukan masalah aktivitas ininya bahwa dia bangun ini, bangun itu enggak, tapi perusahaannya di mana, apa itu nama ininya. Gitu ya Bu Leni ya, nanti masalah dia inspeksi atau apa-apa aktivitas dia kan Iya, itu betul Bu Eli. Jadi kalau misalnya ternyata ada usulan terkait dengan usulan lokasi magang di luar dari yang kita listingkan, itu berarti boleh segera dilapor ke panitia, ya, nama itu langsung perusahaannya. Kemudian, tapi besar harapan kita itu sudah pasti, artinya memang sudah keterima, bukan yang baru rencana. Dia sudah bisakah di situ? Udah pasti bisa diterima ya Dias? Kalau bisa diusulkan aja Dias nanti. Karena kalau udah tempat-tempat seperti itu pasti ada K3-nya, memang diperlukan K3-nya. Dias lagi di jalan ini ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti ke kampus aja nanti, bisa diskusi lagi nanti kalau di kampus. Yang lain mungkin, teman-teman? Oh iya, insya Allah Bu bisa. Oke. Oke, yang lainnya? Karena nanti kalau udah pembekalan tuh harapannya sudah punya lokasi yang pasti ya Bu Leni ya, saat kita pembekalan tuh udah fix gitu tempat-tempatnya teman-teman, sehingga nanti udah punya bayangan, sehingga waktu sesi di pelaporan juga sudah mulai tergambar, oh iya nanti akan dilaporkan seperti ini. Oh iya Bu Eli, terkait dengan yang nanti, terkait dengan kan mungkin ada beberapa mahasiswa yang ternyata sambil magang di hari Senin sampai dengan Kamis mungkin masih ada yang berkuliah ya. Oh iya. Nah berarti kalau misalnya seperti itu harus juga lapor ke kita, maksudnya ya, dan jadwal perkuliahannya, karena kan otomatis itu akan mengganggu jam magangnya. Dan perlu diinformasikan itu jam minimalnya 5 jam. Tetapi pada pelaksanaannya kita mengikuti kegiatan atau kerja ini jam masuk kantor yang ada di sana gitu. Di lokasi magang. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Artinya tuh 5 jam itu adalah aturan wajibnya dari sini. Mulainya jam berapa, pulangnya jam berapa nanti mengikuti aturan kerja masing-masing. Jadi kalau disuruh ikut apel ya apel gitu. Kalau disuruh ikut memang harus masuk jam 8 atau setengah 8 ya diikutin aja sesuai dengan ini. Namanya ini juga belajar kerja. Seperti itu. Betul tadi yang listing yang mata kuliah ya Bu Leni yang harus segera dilaporkan juga biar nanti bisa dipetakan jam-jamnya tuh. Ada lagi? Iya. Berharap sih enggak bingung-bingung ya, enggak bingung-bingung terus nanti enggak ngerti mesti di mana itu ya. Kemudian bisa dapat gambaran.
Iya, kalau misalnya juga di luar dari ini, ternyata misalnya setelah sosialisasi mungkin ada yang masih bingung, itu silahkan dimanfaatkan WA grupnya saja untuk bertanya. Bu, izin bertanya, Bu. Oh iya, Nur Fikri, silakan Noy. Bu, untuk di Disnaker Trans itu yang ketiganya perlu berapa orang ya, Bu? Apa bisa 2, Bu? Nah, itu coba dikonfirm dulu ke Kak Dita, bidangnya ada berapa. Karena itu yang nanti akan menentukan. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh sama dengan BKKBN. Sama dengan Labkesker. Jadi boleh peminatan sama asal nanti bidangnya atau bagian kerjanya berbeda-beda. Gitu. Ditanyain aja dulu, mungkin bisa 2 orang kayaknya di sana. Kalau yang dulu minta tuh 2. Kalau dulu ya, seingat saya, tapi nggak tahu sekarang. Nanti lihat organisasinya. Ya, baik Bu, makasih Bu. Oke, sama-sama. Silakan yang lain. Yang lain aman enggak kira-kira nih? Ada yang masih bingung? Karena kalau sudah tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu, nanti selebihnya bisa dilanjutkan di grup, atau yang bisa mengakses ada di sekitaran kampus, boleh silakan ke kampus. Bisa bertanya langsung dan juga mengusulkan lokasi, kalau sudah ada langsung disampaikan aja, biar masuk ke dalam listingnya kami, sehingga tinggal kami letakkan aja nanti tempat ini namanya siapa-siapa dari peminatan apa-apa. Oke. Sudah tidak ada lagi ya yang bertanya, Bu Eli? Iya, boleh nih, cukup Bu. Oke, kalau misalnya tidak ada yang bertanya lagi, tadi sudah disampaikan oleh Bu Eli bahwa jika memang masih ada yang mungkin masih bingung atau misalnya ingin bertanya lebih lanjut, nanti bisa dimanfaatkan di WA Group atau datang langsung saja ke akademik untuk berdiskusi dengan panitia. Karena memang terkait dengan mapping lokasi ini memang kita waktunya hanya diberikan sampai dengan hari Rabu kalau tidak salah. Nah, perlu diinformasikan lagi, diingatkan kembali bahwa insya Allah di hari Kamis kita akan mengadakan pembekalan PKM, magang institusi, dan itu sifatnya adalah wajib untuk kegiatannya. Jadi jangan sampai telat mengikuti, kemudian jangan sampai juga tidak hadir, karena itu merupakan salah satu dalam komponen penilaian. Baik, kalau misalnya tidak ada lagi yang bertanya, mari kita tutup sama-sama kegiatan sosialisasi ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada Hendri bertanya tuh. Oh, ada Hendri. Masya Allah. Ini mohon maaf ya karena saya tidak bisa dengar terlalu jelas gitu. Di chat boleh ini izin bertanya hari Rabu apakah langsung membuat surat? Belum, bukan belum. Surat itu nanti panitia. Nanti surat itu panitia Hendri. Apakah hari Rabu kami sudah bisa membuat surat katanya. Surat nanti panitia. Tugasnya teman-teman mulai hari ini. Hari ini sampai hari Rabu, bukan mulai Rabu. Hari ini sampai hari Rabu memastikan magangnya di mana. Lapor ke kami seperti itu. Gitu ya. Jadi dari listing yang tadi udah kami share, nanti boleh dikirimkan di grup aja ya Bu Leni ya, listingnya tadi ya. Boleh. Nanti kita kirimkan di grup, terus kemudian mulai hari ini, bukan hari Rabu ya Hendri, mulai dari hari ini teman-teman silakan mendaftarkan nama sama lokasi ini ya, apa nama instansi tempat magangnya. Seperti itu. Jadi Rabu itu proses surat akan disiapkan oleh panitia setelah menerima usulan dari mahasiswa. Jadi mappingnya udah bisa kita buatkan kalau mulai hari ini nanti teman-teman udah ada yang lapor. Seperti tadi dia tinggal melengkapi perusahaannya namanya apa, kemudian Nur Fikri tadi misalkan, kemudian Dea, nah sampaikan aja nanti langsung ke kami, berarti itu udah diplot untuk nama-nama kalian, seperti itu. Ya, mulai hari ini ya tidak ada ditunda-tunda lagi ya, karena kita harus cepat biar semuanya segera cepat terlaksana. Gitu ya, mungkin ada tambahan Bu Leni? Sudah cukup kayaknya, tetapi yang penting nanti di hari sosialisasi, hari pembekalan di hari Kamis, mohon mahasiswa datangnya on time ya. Betul.
Karena pengalaman dari PBL suka telat mahasiswanya. Nah, PBL tuh. 2 kemarin. PBL 1, PBL 2, mahasiswanya suka hadirnya telat gitu. Jadi mohon nanti kalau misalnya, karena kan pembekalan kita tidak lama seperti PBL ya, dan alokasi waktunya juga tidak lama juga gitu. Cuma Jadi 1 jam, mohon 1 jam. betul-betul untuk hadir. Oke. Ya teman-teman ya, itu Oke. tadi himbauan dari Bu Leni mohon diperhatikan. Sudah mungkin Bu Leni, Bu Leni yang nutup. Baik, kalau misalnya tidak ada lagi yang bertanya, mari kita tutup kegiatan ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya serta kerjasamanya. Kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makasih izin Bu. live dulu ya. Terima kasih, Bu.